Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Iva. Bu Iva sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Ika, ya, sebelum kita melaksanakan coaching, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam coaching nanti saya ingin mengamati Bu Ika dan memberikan penilaian sesuai dengan publik penilaian. Publik penilaian itu sendiri itu memuat apakah sudah sesuai dengan kita yang dilakukan. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji. Kemudian bagaimana respon dan jawaban uji. Kemudian dalam pelaksanaan coaching nanti apakah Bu Ika sudah sesuai dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Ika, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan. Pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian di antara kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu Ika spesifik kembangkan? Yang saya akan kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, dalam pelaksanaan coaching nanti, tentunya nanti Ibu akan menyampaikan atau menggali informasi tentang permasalahan coaching yang kita tadi. Nah, kira-kira untuk indikator ketercapaian dalam coaching ini seperti apa? Ya, indikator ketercapaian yang sesuai dengan tujuan saya yaitu nanti bagaimana coaching itu dapat menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya, terima kasih Bu Ika atas pra-observasi ini. Semoga dalam pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan. Ada misalnya Selamat siang Bu Tus. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ika. Bagaimana Bu Ika? Alhamdulillah baik juga Bu Tus. Oh ya Bu Tus, tadi Bu Tus mengabari untuk kesini untuk ngobrol-ngobrol bareng. Kira-kira tujuan Bu Tus untuk bertemu saya ini apa Bu Tus? Iya, ini saya mau bercerita dengan Bu Ika tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Bu Ika, ada seorang anak, dia itu anaknya aktif dalam pembelajaran, juga aktif dalam aktivitasnya Bu Ika. Hampir setiap hari itu ada teman yang menangis karena ulah dari anak tersebut Bu Ika. Baik, gimana indikator aktif tadi Bu Tus kan menyebutkan kalau anak tersebut aktif. Aktif yang seperti apa Bu Tus? Aktif dalam arti negatif, di mana aktifnya itu dia itu sering nakali temennya seperti itu. Kadang dia berjalan itu sambil nyupi temen, dia sedang makan bersama, kadang dia iseng dengan temannya, kemudian maamnya ditumpahkan seperti itu Bu. Baik, nah tadi Bu Tus menyebutkan anak tersebut itu tanda kutip nakal ya Bu Tus. Nah kalau Bu Tus perkirakan ini ya, saya ada skala 1 dari 10 sampai 10. Kalau 1 itu tidak nakal, kalau 10 itu nakal. Nah menurut Bu Tus anak tersebut di angka berapa tingkat kenakalannya? Kalau menurut saya itu di angka 8 Bu Ika, karena sangat hampir setiap hari itu mesti ada anak yang nangis. Nakalnya di angka 8. Terus Bu Tus kira-kira harapannya Bu Tus itu anak tersebut itu nantinya mau di angka berapa? Dari angka 8 itu Bu Tus itu pengennya di angka berapa? Kalau tingkat penurunannya kalau bisa itu di angka 4 seperti itu ya Bu Ika, kalau bisa Di angka 4, ya. jadi dari 8 menjadi 4. Nah, upaya apa yang akan dilakukan Bu Tus agar tadi tingkat nakalnya dari 8 menuju ke 4 itu? Apa yang dilakukan Bu Tus? Saya melakukan pendekatan terhadap anak tersebut Bu Ika. Saya coba cari tahu permasalahannya, kenapa dia sering nakal dengan teman seperti itu. Ya, setelah Bu Tus mencari tahu, terus bagaimana Bu Tus? Apakah ada langkah selanjutnya setelah Bu Tus mencari tahu apa penyebab dari anak tersebut melakukan kenakalan tersebut? Setelah saya melakukan apa itu tanya jawab dengan anak, itu mungkin hanya 1 hari dia itu berhenti untuk tidak menakali, tapi setelah hari kemudian ia melakukan ulahnya lagi. Nah,
Terus langkah selanjutnya apa Butus? Nah, kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya coba mencari tahu aktivitasnya di rumah. Seperti apa tingkahnya di rumah, apakah juga dia sering menakali temannya seperti itu atau dia pendiam. Nah, saya coba komunikasi dengan orang tuanya. Nah, setelah tadi Butus sudah langkah pertama mencari tahu, bertanya sendiri dengan anak tersebut, terus yang kedua, nah itu sudah berkolaborasi dengan orang tua, menanyakan kepada orang tua, apakah hasilnya sudah maksimal Butus? Untuk hasilnya ya sudah ada peningkatan yang lebih baik, seperti itu perubahan dari sikap anak tersebut. Nah, selain tadi langkah kedua langkah itu, apakah ada langkah lain yang Butus lakukan untuk menangani anak tersebut? Ya, setelah saya wawancara dengan orang tuanya, Bu Ika, ternyata anak itu tidak pernah main di luar. Dia itu hanya main di rumah, bermain dengan mainannya seperti itu. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan lingkungannya. Kemungkinan itu yang menjadi latar belakangnya dia itu sering iseng dengan temannya. Jadi dia merasa asik banyak teman, dia mencoba untuk iseng dengan teman. Kemudian saya bekerja sama dengan teman anak tersebut di kelas kelompok A. Saya beri arahan kepada teman-temannya itu kalau si anak tersebut memang dianya aktif, kita coba untuk tidak memancing supaya dia nakal. Itu yang kedua. Dengan teman rekan guru saya coba mengamati dia, mendampingi dia dalam kegiatan bermainnya dengan cara mengawasi lah seperti itu. Ya, dari tadi langkah yang Butus laksanakan seperti kolaborasi dengan rekan sawat, dengan teman-temannya juga, untuk upayanya dengan teman, seperti apa ke upayanya memberi pengertian kepada teman-temannya itu seperti apa Butus? Saya memberi pengertian kepada teman-temannya bahwa anak tersebut itu dia itu tidak pernah main dengan temannya. Saya coba memberikan pengarahannya kepada teman-teman supaya dia itu diajak untuk bermain bersama. Nah, kemungkinan dia iseng itu karena dia itu kurang teman. Dia itu setelah kegiatan yang paling awal selesai adalah dia. Jadi ketika temannya belum selesai, dia sudah selesai duluan. Dia merasa bosan, kemungkinan tidak ada teman untuk bermain, diajak bermain dan dia iseng dengan temannya. Baik, itu upaya Butus ya kepada temannya untuk memberikan pengertian. Apakah ada upaya untuk anak tersebut tersendiri, bagaimana upayanya untuk menangani anak tersebut? Saya memberi sebuah namanya itu kolaborasi dengan orang tua. Saya beri cerita. Nah, di situ nanti orang tua untuk di rumah menceritakan tentang perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Dengan cerita dari buku, anak itu bisa terinspirasi bahwa kemungkinan ya kenakalan yang pernah dia lakukan itu adalah termasuk contoh perbuatan yang kurang baik. Baik, terus dari beberapa upaya-upaya Butus tadi, dan berkolaborasi dengan orang tua, terus dengan teman-temannya dari anak tersebut, itu upayanya yaitu memberi pengertian seperti itu ya Butus. Nah, langkah yang pertama yang ingin Butus laksanakan itu langkah yang apa Butus? Yaitu dengan memberi pengertian kepada temannya untuk mengajaknya bermain. Kira-kira kapan Butus melaksanakan aksi tersebut? Kemungkinan secepatnya besok akan saya laksanakan besok ya. Terus indikator ketercapaiannya bagaimana Butus? Misalkan sudah berhasil untuk menangani anak tersebut, indikatornya bagaimana? Untuk mengetahui indikator keberhasilan yang saya laksanakan yaitu dengan adanya teman itu setiap hari setidaknya berkurang yang menangis atau melaporkan karena dinakali seperti itu. Baik, berarti indikatornya jika anak itu tidak ada yang menangis ya karena ulah dari anak yang bermasalah tadi. Nah, selain itu apakah ada pihak-pihak lain yang ingin Butus ajak untuk berkolaborasi untuk menangani anak tersebut? Nah, itu yang akan saya sampaikan yaitu dari orang tua, kemudian dari rekan guru saya sendiri, dari guru dan juga teman-temannya di kelompok A. Ya baik Butus, selamat untuk melaksanakan ya, semoga sukses
lancar. Saya tunggu mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi. Saya ingin mendengarkan cerita Putus, bagaimana pelaksanaannya dan juga hasil terbaru. Oke, sukses selalu untuk Putus. Terima kasih. Selamat siang. Selamat kembali. Sama-sama, terima kasih. Ya Bu Ika, setelah pelaksanaan coaching tadi dari pengamatan saya, ini ada beberapa hal yang ingin saya utarakan kepada Bu Ika. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya, saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan aktivitas kita. Yang pertama yaitu tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya juga melaksanakan itu, memberikan pertanyaan-pertanyaan agar menggali coaching untuk menyampaikan permasalahan dan juga menggali coaching untuk menemukan solusinya. Iya, betul sekali Bu Ika. Tadi setelah hasil pengamatan saya, memang Bu Ika sudah melaksanakan sesuai dengan alur Bu Ika, yaitu tadi sudah menyampaikan tujuannya, kemudian setelah tujuan kemudian tadi menggali informasi masalah-masalah apa yang dialami oleh coach, kemudian memancing coach dalam memutuskan atau menemukan sebuah solusi dari permasalahan itu. Kemudian juga Bu Ika sudah melaksanakan, mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Nah, Ika, setelah hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ya, yang Ibu harapkan nantinya? Saya terus menggali untuk lebih memahami alur-alur dari Tirta itu agar saya ya lebih kompetensinya lebih meningkat lagi, seperti tadi untuk sebagai pendengar aktif, untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya Bu Ika, terima kasih atas hasil coaching ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita dapat berjumpa dalam kegiatan atau coaching untuk materi yang lain. Terima kasih Bu Ika. Sehat selalu, semangat, tetap semangat ya. Terima kasih.